Siapa sangka, seorang office girl miskin dari kampung pelosok bernama Rani, yang dulu sering diejek dan ditertawakan, justru menjadi penyelamat perusahaan besar yang hampir bangkrut. Dengan niat tulus dan kerja keras, ia membuktikan kemampuannya hanya dalam 5 menit. Tapi tak ada yang tahu, perjuangannya berakhir dengan kisah yang begitu menyedihkan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu, langit di sebuah kota besar tampak muram. Awan menggantung tebal, seolah ikut menanggung beban suasana kantor PT Sinar Jaya Abadi, sebuah perusahaan tekstil yang dulu begitu ramai dan penuh semangat. Gedung berlantai 5 itu berdiri kokoh di tengah kawasan industri, namun kini terlihat sepi. Pintu kaca yang dulu selalu berayun karena lalu lalang karyawan, kini jarang terbuka. Di dalamnya, hanya terdengar suara langkah pelan dan sapuan pel lantai. Suara itu berasal dari seorang gadis muda bernama Rani. Rani baru berusia 23 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya agak gelap karena sering bekerja di bawah sinar matahari sejak kecil. Ia mengenakan seragam biru muda yang sudah mulai pudar warnanya, dengan logo perusahaan di dada kirinya yang hampir terkelupas. Sepatu ketsnya tampak usang, dan bagian ujungnya sudah terbuka, memperlihatkan sedikit jari kakinya. Meski penampilannya sederhana, di matanya ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Sinar lembut yang menandakan hati yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Setiap pagi, Rani datang lebih awal dibanding siapapun di kantor. Ia naik angkot dari rumah kontrakannya yang kecil di pinggiran kota, menempuh jarak hampir 1 jam. Sesampainya di kantor, hal pertama yang ia lakukan adalah menyapu lantai, membersihkan meja, dan memastikan setiap ruangan siap digunakan sebelum karyawan lain datang. Tak ada yang memperhatikan pekerjaannya, tapi Rani tak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum setiap kali selesai membersihkan ruangan, meski keringat mengalir di pelipisnya. Sebenarnya, Rani bukanlah gadis yang banyak bicara. Ia lebih suka bekerja diam-diam. Dalam diamnya, ada rasa tanggung jawab besar. Ia sadar dirinya hanya seorang office girl, tapi baginya, pekerjaan sekecil apapun tetap berarti selama bisa dilakukan dengan hati. Sejak kecil, ibunya selalu berpesan, "Nak, kalau kamu kerja, jangan setengah hati. Mungkin orang gak lihat, tapi Tuhan tahu." Kalimat itu terus terngiang dalam pikirannya setiap kali rasa lelah datang. Rani berasal dari kampung kecil di pelosok. Kehidupan di sana keras. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia meninggalkan kampung demi mencari pekerjaan agar bisa mengirim sedikit uang untuk ibunya yang sakit-sakitan. Ketika akhirnya diterima di PT Sinar Jaya Abadi sebagai petugas kebersihan, ia merasa seperti mendapat kesempatan emas. Meski gajinya tak besar, ia bersyukur. Setiap bulan ia sisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung, sementara sisanya digunakan untuk makan dan membayar kontrakan mungilnya. Di kantor, tak banyak orang yang benar-benar mengenalnya. Bagi sebagian besar karyawan, Rani hanyalah sosok yang muncul pagi-pagi dan pergi setelah semua pekerjaan selesai. Ia bahkan sering tidak dilibatkan dalam percakapan. Namun, Rani tidak pernah tersinggung. Ia paham posisi dirinya. Ia memilih untuk memperhatikan dari jauh, mengamati bagaimana para karyawan bekerja, bagaimana mereka berbicara tentang target, rapat, dan strategi perusahaan yang semakin hari semakin berat. Kadang, saat sedang mengepel lantai di depan ruang rapat, ia mendengar potongan pembicaraan tentang penurunan penjualan atau hutang perusahaan yang menumpuk. Setiap kali mendengar itu, hatinya ikut cemas. Meski ia tahu, mungkin tak ada yang peduli dengan perasaannya. Meski begitu, Rani punya rasa memiliki yang kuat terhadap tempatnya bekerja. Ia melihat perusahaan itu bukan sekadar tempat mencari uang, melainkan tempat yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia hafal setiap ruangan, setiap lekukan dinding, bahkan tahu persis mana kursi yang kakinya sudah goyah dan mana lampu yang sering redup. Ia tahu siapa yang suka datang terlambat, siapa yang sering lembur, dan siapa yang selalu lupa menutup keran di kamar mandi. Semua itu ia perhatikan tanpa niat mencampuri urusan orang lain, semata-mata karena ia peduli. Setiap kali ia membersihkan ruang direksi, Rani selalu berhenti sejenak di depan papan laporan keuangan yang terpajang di dinding. Di sana,
Angka-angka terus menurun dari bulan ke bulan. Ia memang tidak mengerti istilah bisnis, tapi ia tahu warna merah di laporan itu pertanda buruk. Kadang, ia menatap angka-angka itu lama sekali, berharap ada keajaiban yang bisa mengubahnya. Dalam hatinya, ia selalu berdoa pelan. Semoga perusahaan ini nggak tutup, ya Tuhan. Soalnya kalau tutup, aku dan banyak orang nggak punya tempat kerja lagi. Ada hari-hari di mana Rani merasa lelah bukan karena pekerjaan fisik, tapi karena melihat wajah-wajah murung di sekitar. Beberapa karyawan yang biasanya ramah kini sering termenung. Beberapa lainnya mulai bersikap dingin, mungkin karena stres. Namun, Rani tetap berusaha membawa sedikit kehangatan. Ia menyiapkan kopi lebih awal, memastikan toilet bersih, dan menata bunga plastik di lobi agar terlihat segar. Hal-hal kecil itu mungkin sepele bagi orang lain, tapi bagi Rani, itu bentuk kecil dari bantuannya. Satu-satunya cara yang ia tahu untuk membuat suasana kantor tidak sepenuhnya suram. Setiap kali melihat direktur perusahaan, Pak Dimas, berjalan melewati lorong dengan wajah lelah, Rani selalu menunduk sopan dan memberi salam. Kadang Pak Dimas hanya mengangguk tanpa bicara, kadang tersenyum kecil. Rani tahu beliau sedang menanggung beban besar. Ia ingin sekali berkata sesuatu yang bisa menguatkan, tapi ia tak punya keberanian. Ia hanya bisa berdoa diam-diam setiap malam agar Tuhan memberi jalan keluar untuk perusahaan ini. Sore hari, ketika semua karyawan pulang, Rani biasanya menjadi orang terakhir yang meninggalkan gedung. Ia menyapu koridor yang mulai gelap, mematikan lampu satu persatu, lalu berdiri sejenak di depan pintu keluar. Dari sana, ia melihat gedung besar itu dalam kesunyian. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, aku akan tetap di sini selama mereka masih butuhku. Aku nggak akan ninggalin tempat ini. Janji sederhana itu ia genggam erat, tanpa tahu bahwa suatu hari nanti, janji itulah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, sebelum menutup pintu utama, ia menatap logo perusahaan yang mulai pudar di dinding kaca, PT Sinar Jaya Abadi. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. Bertahanlah, ya? Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menjawab. Tapi dalam kesunyian malam, doa tulus seorang gadis sederhana itu seperti menembus dinginnya udara, membawa harapan kecil di tengah badai besar yang sedang menimpa perusahaan tempat ia menggantungkan hidup. Hari-hari di PT Sinar Jaya Abadi semakin berat. Suasana kantor yang dulu dipenuhi tawa dan canda kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh kekhawatiran. Karyawan datang tanpa semangat. Beberapa hanya menatap layar komputer kosong, sementara yang lain pura-pura sibuk padahal pikirannya melayang jauh. Di ruang produksi, mesin-mesin besar yang dulu berdengung tanpa henti kini sering berhenti karena bahan baku menipis. Bau kain yang biasa memenuhi udara kini tergantikan aroma debu dan karat dari mesin yang jarang dipakai. Perusahaan itu pernah menjadi kebanggaan banyak orang. Di masa jayanya, mereka memproduksi kain berkualitas tinggi yang dikirim ke berbagai kota besar di Indonesia. Setiap bulan, pesanan datang silih berganti. Para karyawan mendapat bonus, dan direktur sering memberi ucapan terima kasih atas kerja keras semua pihak. Namun, masa itu kini hanya tinggal kenangan. Dalam 2 tahun terakhir, penjualan terus menurun drastis. Banyak pelanggan lama beralih ke pabrik lain yang menawarkan harga lebih murah. Masalah tidak berhenti di situ. Bahan baku yang semakin mahal, persaingan ketat, dan perubahan tren pasar membuat perusahaan semakin tertekan. Orang-orang sudah tidak lagi membeli kain mahal seperti dulu. Mereka lebih memilih produk ramah lingkungan dan ekonomis. Sayangnya, manajemen perusahaan belum sempat beradaptasi. Semua kebijakan lama terus dipertahankan, berharap keadaan akan membaik seperti dulu. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Setiap minggu, Pak Dimas, sang direktur, mengadakan rapat darurat. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak kusam dan penuh kerut di dahi. Di ruang rapat besar itu, suara kertas laporan keuangan sering terdengar lebih keras daripada suara manusia. Angka-angka di lembar laporan semuanya merah. Tidak ada kabar baik. Setiap kali rapat dimulai, semua kepala bagian duduk menunduk, tak ada yang berani bicara. Mereka tahu, semua ide telah dicoba, potongan biaya, promosi, diskon besar-besaran,
namun hasilnya tetap nihil. Di lantai 2, bagian administrasi mulai dikurangi. Banyak pegawai kontrak tidak diperpanjang. Setiap kali ada pengumuman pengurangan karyawan, suasana kantor menjadi muram. Beberapa orang menangis diam-diam di kamar mandi, sementara yang lain hanya menatap kosong meja kerja mereka, menunggu giliran untuk dipanggil ke ruang HRD. Kata PHK menjadi bayang-bayang menakutkan yang menghantui semua orang. Rani menyaksikan semua itu dalam diam. Ia sering melihat karyawan keluar dengan wajah pucat setelah dipanggil oleh bagian HRD. Kadang ia menemukan lembar surat pemutusan kerja tergeletak di meja, tertinggal bersama secari kertas tisu yang basah oleh air mata. Saat menyapu lantai kantor, Rani selalu berusaha menenangkan diri. Ia tahu, kalau perusahaan benar-benar tutup, dirinya juga akan kehilangan pekerjaan. Tapi lebih dari itu, ia merasa kasihan pada semua orang yang sudah lama bekerja di sana. Mereka sudah seperti keluarga baginya. Setiap hari, rasa tegang semakin terasa. Beberapa karyawan mulai saling menyalahkan. Ada yang mengatakan bagian pemasaran tidak bekerja dengan baik. Ada yang menyalahkan bagian produksi karena boros bahan. Namun, yang paling sering diamuk adalah nasib. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa lagi. Seolah semua berjalan ke arah kehancuran perlahan, seperti kapal besar yang bocor sedikit demi sedikit namun tidak ada yang mampu menambalnya. Di ruang kerja Pak Dimas, tumpukan dokumen sudah memenuhi meja. Mata pria itu tampak merah karena kurang tidur. Ia jarang pulang ke rumah, menghabiskan malam di kantor hanya untuk mencari jalan keluar. Ia mencoba menghubungi investor, tetapi tak ada yang tertarik menanamkan modal pada perusahaan yang nyaris bangkrut. Kredit bank sudah ditolak karena risiko terlalu tinggi. Sementara itu, para supplier mulai menagih pembayaran yang tertunda. Telepon kantor hampir setiap hari berbunyi, bukan karena pelanggan, melainkan karena tagihan yang harus segera dilunasi. Rani kadang melihat dari jauh ketika Pak Dimas berdiri di depan jendela ruangannya, menatap keluar dengan tangan di pinggang. Dari ekspresi wajahnya, Rani tahu ia sedang berusaha keras menahan tekanan. Dalam hati kecilnya, ia ingin berkata, "Semangat, Pak. Semua pasti ada jalan." Tapi ia hanya berani menyapunya dari jauh, memastikan ruangan tetap bersih agar sedikit nyaman untuk bekerja. Ia merasa, menjaga kebersihan ruang kerja pun bisa sedikit membantu agar pikiran orang-orang di dalamnya lebih tenang. Di ruang pantry, bisikan-bisikan mulai terdengar. Beberapa karyawan membicarakan rencana mencari pekerjaan baru. Ada yang sudah diam-diam melamar ke perusahaan lain. Ada pula yang mulai menjual barang pribadi untuk bertahan hidup. Di antara semua itu, Rani mendengarkan dengan hati berat. Ia tahu hidup memang keras. Tapi ia juga percaya bahwa harapan tidak boleh mati begitu saja. Suatu sore, ketika semua orang pulang lebih cepat karena listrik dipadamkan untuk menghemat biaya, Rani duduk di tangga belakang gedung. Dari sana, ia bisa melihat halaman yang kosong dan papan nama perusahaan yang mulai berkarat. Ia menatap logo, Sinar Jaya Abadi, lama-lama, seolah berharap cahaya dalam nama itu bisa kembali bersinar seperti dulu. Angin sore membawa aroma kain dan debu yang samar, mengingatkannya pada masa-masa awal ketika ia baru bekerja di sini, saat semua orang masih tersenyum, saat setiap pagi penuh semangat, bukan kecemasan. Kini, semuanya berubah. Beberapa lampu kantor sudah tidak dinyalakan karena penghematan. Pendingin ruangan dimatikan hampir sepanjang hari. Bahkan, kantin perusahaan yang dulu ramai kini tutup karena tak ada lagi yang makan di sana. Beberapa karyawan membawa bekal sendiri dari rumah, duduk diam di meja masing-masing tanpa banyak bicara. Semua menunggu sesuatu yang tak pasti. Rani mulai merasa suasana kantor seperti tubuh besar yang kehilangan jiwa. Ia berjalan di lorong panjang yang sunyi, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Setiap kali ia melihat kursi kosong bekas karyawan yang dipecat, dadanya terasa sesak. Ia teringat pada orang-orang itu, yang bekerja keras bertahun-tahun, lalu harus pergi tanpa sempat berpamitan. Ia sadar, keadaan bisa berubah begitu cepat, dan tak ada yang bisa benar-benar siap kehilangan tempat yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Namun, meski keadaan seburuk itu, Rani tetap berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik.
Ia menyapu, mengepel, dan menata ruangan seperti biasa. Ia tahu, mungkin hanya itu yang bisa ia lakukan untuk membantu, meski kecil. Ia percaya bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati bisa membawa kebaikan, meski hasilnya belum terlihat. Hari demi hari berlalu dengan ketidakpastian. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak ikut padam, semangat kecil di hati Rani yang terus berbisik. Akan ada jalan keluar, pasti. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi ia yakin, perusahaan yang ia cintai ini belum waktunya berakhir. Keyakinan sederhana itu, tanpa ia sadari, kelak akan menjadi titik balik bagi semua yang ada di dalam gedung itu. Malam itu, kantor PT Sinar Jaya Abadi sudah lama sepi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan menemani kesunyian. Lampu-lampu di lorong sebagian sudah dimatikan, menyisakan cahaya redup dari ruangan rapat besar di lantai 3. Di dalamnya, seorang gadis masih bekerja. Dialah Rani, yang seperti biasa menjadi orang terakhir di kantor. Setelah memastikan semua meja bersih dan lantai mengilap, ia duduk sejenak di kursi paling belakang ruang rapat. Matanya menatap papan tulis besar yang masih penuh dengan coretan angka dan diagram dari rapat sore tadi. Lembar-lembar kertas laporan berserakan di atas meja. Rani awalnya hanya ingin merapikannya, tapi pandangannya tertarik pada beberapa grafik yang menurun tajam. Ia tak paham istilah ekonomi, tapi ia tahu garis merah yang menukik ke bawah berarti sesuatu yang buruk. Di sudut lembar itu tertulis kata, penjualan turun 65%. Ia terdiam lama, membaca angka itu berulang kali. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma kain dari gudang di lantai bawah. Rani memeluk lengannya sendiri, bukan karena dingin, tapi karena rasa iba yang tiba-tiba menyeruak di dada. Ia teringat wajah-wajah lelah para karyawan yang ia temui setiap hari. Ia teringat Pak Dimas, yang kini jarang tersenyum. Ia teringat juga ibu kantin yang sudah tidak berjualan karena sepi pembeli. Semua orang berjuang, tapi tidak tahu harus kemana arah perjuangan itu dibawa. Rani lalu menatap tumpukan kain sisa di pojok ruangan. Sejak lama, ia sering melihat potongan-potongan kain dari pabrik dibuang begitu saja. Beberapa masih bagus, hanya sedikit cacat warna. Setiap kali ia melihatnya, hatinya terasa miris. Ia tahu kain itu masih bisa digunakan, hanya saja tak ada yang peduli. Malam itu, tatapannya berhenti pada tumpukan kain itu cukup lama. Dalam kepalanya mulai muncul bayangan. Bagaimana kalau potongan-potongan kecil itu disatukan kembali menjadi sesuatu yang baru? Ia teringat masa kecilnya di kampung. Ibunya sering mengumpulkan kain bekas dari tetangga lalu menjahitnya menjadi sarung bantal, taplak meja, bahkan tas belanja. Walau sederhana, hasil jahitan ibunya sering dipuji karena unik dan penuh warna. Waktu itu, Rani kecil sering membantu memotong kain dan mengatur warnanya. Ia tersenyum samar mengingat kenangan itu. Kenangan yang kini terasa begitu jauh, tapi tiba-tiba menjadi begitu berarti. Dari kenangan itulah sebuah ide kecil muncul di benaknya. Ide yang sederhana, tapi terasa hangat di hati. Bagaimana kalau perusahaan ini tidak hanya membuat kain baru, tapi juga mengolah sisa kain menjadi produk lain? Ia berpikir, mungkin itu bisa menghemat biaya sekaligus menarik perhatian pasar yang kini mulai menyukai barang-barang ramah lingkungan. Ide itu datang begitu saja, tanpa ia paksa. Namun semakin ia pikirkan, semakin masuk akal rasanya. Rani berdiri dan berjalan ke papan tulis. Dengan spidol yang masih tersisa tinta, ia menggambar pola sederhana, gambar tas kecil dari potongan kain. Ia menulis di sampingnya, produk daur ulang hemat bahan, nilai tinggi. Coretan itu tampak polos, tapi di dalam hatinya, Rani merasa sedang melakukan sesuatu yang besar. Ia tahu, ide itu mungkin terlihat sepele bagi orang-orang yang pintar, tapi bagi dirinya, itu harapan. Namun, setelah semangat itu sedikit mereda, perasaan ragu mulai menyusup. Ia sadar siapa dirinya, hanya seorang office girl yang tugasnya membersihkan ruangan, bukan mengatur arah perusahaan. Ia bahkan takut membayangkan reaksi orang-orang jika ia mencoba bicara. Bayangan tawa, ejekan, dan tatapan merendahkan terlintas di pikirannya.
Ia menggenggam ujung kain pel di tangannya erat-erat, menunduk dalam diam. Meski begitu, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk diam saja. Ia ingat bagaimana ibunya dulu sering berkata, "Kalau kamu lihat sesuatu yang bisa kamu bantu, jangan tunggu orang lain, nak. Lakukan saja yang kamu bisa." Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Ia menatap kembali gambar sederhana di papan tulis dan berkata dalam hati, "Kalaupun ide ini ditertawakan, setidaknya aku sudah mencoba." Rani memutuskan untuk menulis lebih rapi. Ia mengambil kertas kosong dari meja rapat dan mulai menuliskan pikirannya. Bagaimana kain sisa bisa dikumpulkan, dipilah, lalu dijahit ulang menjadi tas, dompet, atau taplak. Ia juga menulis bagaimana ide itu bisa melibatkan masyarakat desa, termasuk para ibu rumah tangga yang pandai menjahit. Ia menulis dengan teliti, meski tangannya gemetar karena takut. Setiap kalimat terasa berat, bukan karena sulit, tapi karena ia sadar ini langkah yang sangat berani untuk seseorang sepertinya. Ketika tulisan itu selesai, ia menatap hasilnya lama. Ia tahu esok hari akan menjadi hari penting. Ia berniat menyerahkan kertas itu kepada Pak Dimas, meski entah apa yang akan terjadi. Dalam benaknya, ia hanya ingin membantu. Ia tidak mencari pujian atau perhatian. Ia hanya ingin melihat perusahaan itu bertahan, karena tempat itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11. Rani menghela napas panjang lalu merapikan semua berkas di meja rapat. Sebelum keluar, ia sempat menatap lagi papan tulis dengan gambar sederhana yang ia buat. Spidol di tangannya sudah hampir kering, tapi ia sempat menulis satu kalimat kecil di bawah gambar itu. Tidak ada ide yang terlalu kecil jika dilakukan dengan niat besar. Kalimat itu mungkin tidak berarti bagi siapapun, tapi bagi Rani, itu pengingat agar ia tidak gentar. Ia menatapnya beberapa detik, lalu memadamkan lampu dan melangkah keluar dari ruangan. Koridor tampak panjang dan gelap, tapi langkahnya terasa ringan. Dalam hatinya tumbuh keyakinan baru, bahwa bahkan orang kecil sepertinya pun bisa memberikan arti, asalkan memiliki niat yang tulus. Di luar, udara malam berembus lembut. Rani menatap ke langit yang gelap tanpa bintang. Ia menggenggam lembar kertas berisi idenya erat-erat, menempelkannya di dada. "Semoga ini berguna," gumamnya pelan. Lalu ia berjalan pelan menuruni tangga, meninggalkan gedung yang kini sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, di tangan seorang gadis sederhana, sebuah harapan kecil untuk menyelamatkan perusahaan telah lahir. Pagi itu, suasana kantor PT Sinar Jaya Abadi terasa lebih tegang dari biasanya. Langit di luar gelap meski waktu baru menunjukkan pukul 8. Hujan turun pelan, menetes di jendela besar ruang rapat di lantai 3. Para kepala bagian sudah duduk di kursi masing-masing. Wajah mereka tampak serius dan lelah. Rapat besar dimulai lebih pagi dari biasanya karena kabar buruk baru saja datang. Pelanggan terbesar perusahaan membatalkan kerjasama. Itu berarti kerugian yang sangat besar. Mungkin juga menjadi titik akhir dari perjuangan panjang mereka. Di ujung meja, Pak Dimas, direktur utama, duduk dengan tatapan kosong ke arah laporan penjualan. Di sampingnya, Bu Siska, sekretaris yang dikenal tegas, menyiapkan dokumen tambahan. Semua orang tampak khawatir. Tidak ada tawa. Tidak ada suara yang lebih keras dari gesekan pena di kertas. Hanya desahan napas berat yang terdengar setiap kali satu laporan baru dibuka. Rani berdiri di luar ruangan, memegang map lusuh berisi tulisan tangannya sendiri. Di dalam map itu ada ide yang ia buat semalam, tulisan yang membuatnya tidak bisa tidur hingga larut. Ia berdiri lama di depan pintu rapat, menatap tulisan, "Ruang rapat direksi," di papan kecil dari kuningan. Hatinya berdebar kencang. Berkali-kali ia ingin melangkah, tapi kakinya seolah berat. Ia tahu posisinya bukan siapa-siapa. Hanya office girl. Seseorang yang biasanya membersihkan ruangan itu setelah rapat berakhir, bukan yang duduk di dalamnya. Namun, setiap kali ia ingin mundur, wajah ibunya terlintas di pikirannya. Ibunya yang dulu mengajarinya untuk tidak takut mencoba. Ia juga teringat para karyawan yang kini hidup dalam ketakutan. Ia tahu semua orang di dalam ruangan itu sedang mencari solusi, dan ia merasa mungkin,
Meski kecil, ide sederhananya bisa membantu. Dengan napas gemetar, ia akhirnya mengetuk pelan pintu ruangan. Dari dalam terdengar suara Bu Siska. Masuk. Rani membuka pintu perlahan. Semua kepala serentak menoleh. Dalam sekejap, suasana hening berubah menjadi campuran heran dan bingung. Tidak biasa seorang office girl datang ke rapat penting seperti ini. Rani menunduk sopan. Suaranya pelan tapi jelas. Permisi, Pak, maaf mengganggu. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa membantu perusahaan. Beberapa orang saling berpandangan, sebagian menahan tawa kecil. Rani bisa merasakan tatapan merendahkan itu. Tapi ia tetap berdiri tegak. Bu Siska mendengus pelan. Rani, ini rapat direksi. Kamu salah ruangan, ya? Ucapnya datar, sambil melirik jam di pergelangan tangan. Rani menelan ludah, lalu berkata hati-hati. Saya tahu, Bu. Tapi saya cuma minta waktu sebentar. Mungkin 5 menit saja. Saya punya ide sederhana. Sebelum sempat melanjutkan, tawa kecil terdengar dari sisi kanan meja. Seorang pria dengan jas abu-abu, Pak Arman, kepala bagian pemasaran, menggeleng sambil tersenyum sinis. Office girl mau kasih ide bisnis? Wah, menarik juga ini. Katanya setengah mengejek. Suasana rapat sedikit ricuh. Beberapa orang ikut tertawa kecil. Tapi Pak Dimas yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat tangan memberi isyarat agar semua berhenti bicara. Ia menatap Rani lama, seolah sedang menilai kesungguhan gadis itu. Dalam nada tenang namun tegas, ia berkata, biar dia bicara. 5 menit saja. Rani mengangguk pelan. Ia menggenggam map di tangannya lebih erat. Suasana ruangan kembali hening. Semua mata tertuju padanya. Beberapa dengan rasa ingin tahu, sebagian lainnya dengan pandangan meremehkan. Ia melangkah maju dengan langkah hati-hati, mendekati papan tulis di depan ruangan. Di sana masih tergambar garis-garis merah penurunan penjualan yang dibuat dalam rapat sebelumnya. Rani menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar saat membuka map, mengeluarkan selembar kertas berisi tulisan dan gambar sederhana yang ia buat semalam. Saya tahu saya bukan orang pintar, bukan juga bagian dari tim marketing, katanya perlahan. Tapi saya sering lihat di gudang banyak kain sisa dibuang. Padahal sebagian masih bagus. Kalau kain itu diolah lagi jadi produk baru, seperti tas, taplak meja, atau dompet, mungkin bisa dijual lagi. Biayanya lebih kecil, dan bisa menarik minat pembeli yang suka produk daur ulang. Ia berbicara dengan suara lembut, tanpa banyak istilah rumit. Hanya menggunakan logika sederhana yang berasal dari pengalaman hidupnya. Ia menambahkan, di kampung saya, banyak ibu-ibu pandai menjahit. Mereka bisa bantu produksi. Jadi, biaya tenaga kerja bisa lebih murah. Produk juga bisa dibilang ramah lingkungan. Sekarang kan orang suka yang begitu. Suasana ruangan perlahan berubah. Tawa kecil yang tadi terdengar kini hilang. Semua yang hadir mulai memperhatikan dengan lebih serius. Rani membuka lembar lain, memperlihatkan sketsa sederhana produk yang ia gambar. Ia bahkan mencantumkan perkiraan biaya bahan dan cara pengemasan sederhana yang bisa dilakukan tanpa modal besar. Setiap kata yang ia ucapkan berasal dari niat tulus, bukan ingin terlihat pandai. Ia berbicara dengan hati, bukan dengan teori. Mungkin karena itulah kata-katanya terdengar jujur. Tidak ada yang muluk-muluk, hanya gagasan realistis yang selama ini tidak terpikirkan oleh siapapun di ruangan itu. Ketika ia selesai menjelaskan, ia menatap semua orang dengan gugup. Tidak ada suara selama beberapa detik. Hanya bunyi lembut hujan di luar yang terdengar di antara keheningan. Rani menunduk, merasa mungkin ia sudah terlalu lancang. Ia siap untuk diminta keluar, tapi tiba-tiba Pak Dimas berkata pelan, "Ide kamu sederhana tapi masuk akal." Beberapa orang menatap direktur itu dengan kaget. Bu Siska bahkan tampak ragu apakah ia mendengar dengan benar. Pak Dimas melanjutkan, "Selama ini kita buang sisa kain tanpa berpikir bisa dimanfaatkan kembali. Saya pikir ide seperti ini layak dicoba." Rani mendongak pelan. Matanya berbinar tapi masih menahan haru.
Ia tidak menyangka ucapannya mendapat perhatian sebesar itu. Namun, sebelum sempat berkata apa-apa, Pak Arman yang tadi menertawakannya kini hanya bisa menunduk, tak lagi tersenyum. Setelah 5 menit berlalu, Rani membungkuk sopan dan berkata lirih. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin bantu, walau sedikit. Ia kemudian mundur pelan, memeluk mapnya erat-erat, lalu keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam ruangan tetap hening. Tidak ada yang menyangka, ide yang datang dari seorang gadis sederhana bisa menembus dinding kesombongan dan membuka sudut pandang baru bagi semua yang hadir. Di luar, Rani berjalan di lorong sambil menatap lantai yang baru saja ia pel. Hatinya masih berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan kecil yang mulai tumbuh. Di bawah langit yang masih mendung, langkah Rani terasa lebih ringan. Ia tahu mungkin orang-orang akan lupa siapa yang pertama kali memberi ide itu. Tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah satu hal. Ia sudah mencoba melakukan sesuatu. Ia sudah berani bicara demi tempat yang ia cintai. Dan malam panjang yang penuh kegelisahan semalam kini berubah menjadi pagi dengan sedikit sinar harapan di dalam dadanya. Beberapa hari setelah rapat itu, suasana kantor PT Sinar Jaya Abadi mulai berubah. Bukan karena keadaan perusahaan membaik, tapi karena pembicaraan yang menyebar di antara para karyawan. Nama Rani menjadi bahan bisik-bisik di hampir setiap sudut kantor. Bukan pujian yang mereka bicarakan, melainkan ejekan yang diselimuti tawa sinis. Katanya si Rani kemarin kasih ide bisnis di depan direksi. Celetuk seorang staf administrasi sambil menahan tawa. Office girl kasih ide perusahaan besar? Wah, luar biasa. Sahut yang lain dengan nada menggoda. Mereka tertawa kecil, menutup mulut seolah mencoba sopan, tapi tetap saja nada meremehkan terdengar jelas. Rani yang sedang menyapu di ujung koridor mendengar percakapan itu. Tangannya berhenti sejenak. Ia menunduk, mencoba berpura-pura tidak mendengar, namun jantungnya terasa perih. Ia tidak menyangka niat tulusnya untuk membantu justru menjadi bahan tertawaan. Ia tidak ingin menangis, tapi matanya mulai panas. Dengan cepat ia melanjutkan pekerjaannya, menunduk lebih dalam, berharap tak ada yang memperhatikan. Di pantry, beberapa pegawai perempuan juga sibuk bergosip. Kamu tahu nggak? Katanya waktu rapat. Rani sampai bawa-bawa gambar. Gambar sendiri. Loh, pakai pensil warna. Katanya si ide besar buat nyelametin perusahaan. Ucap salah satu dari mereka, diikuti tawa nyaring. Yang lain menimpali. Ya ampun, memangnya dia pikir kerja di sini kayak bikin kerajinan tangan di kampung. Tawa mereka kembali pecah. Suara tawa itu terdengar sampai keluar ruangan. Rani yang baru saja masuk untuk mengembalikan gelas-gelas rapat kemarin, hanya bisa menunduk dalam. Ia tidak berkata apapun. Ia ingin menegur, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud sombong atau lancang, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan membuat mereka menertawakannya lebih keras. Hari demi hari, keadaan semakin sulit. Ia mulai merasakan tatapan aneh setiap kali lewat di antara meja-meja kantor. Ada yang sengaja berbisik pelan. Ada pula yang berpura-pura ramah tapi dengan senyum menyindir. Bahkan beberapa staf muda menjulukinya, Office Girl CEO. Julukan itu terdengar lucu bagi mereka, tapi menyakitkan bagi Rani. Di ruang cleaning service, Rani duduk diam setelah jam makan siang. Ia menatap lantai dengan tatapan kosong. Seragamnya yang sederhana kini terasa seperti beban berat. Di pangkuannya, map berisi gambar dan catatan idenya masih tersimpan rapi. Ia tidak punya keberanian untuk membuangnya, tapi juga tak berani menatapnya lagi. Dalam diamnya, ingatannya kembali pada hari rapat itu. Suara tawa, pandangan merendahkan, bahkan tatapan aneh Bu Siska, semuanya masih terbayang jelas. Hanya satu hal yang menenangkan pikirannya, wajah Pak Dimas yang tenang dan ucapannya, ide kamu sederhana tapi masuk akal. Kalimat itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Namun cahaya itu sulit bertahan lama di tengah suasana kantor yang semakin dingin. Suatu sore, saat Rani sedang membersihkan ruang direksi, Pak Arman masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak sinis,
Suaranya berat dan menekan. "Rani, saya dengar kamu masih sibuk mikirin ide kamu itu," katanya sambil melipat tangan di dada. Rani terkejut, buru-buru menunduk. "Enggak, Pak, saya cuma..." "Dengar ya," potong Arman cepat. "Kamu kerja di sini untuk bersih-bersih, bukan buat sok pintar. Jangan ganggu urusan orang yang lebih paham." Kalimat itu menusuk dalam. Ia tidak berteriak, tapi intonasinya cukup tajam untuk mematahkan semangat siapapun. Rani hanya bisa menunduk lebih dalam, menatap lantai yang sudah bersih tapi tampak buram oleh air matanya yang tertahan. Setelah pria itu pergi, Rani berdiri diam di tengah ruangan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak marah, tidak juga benci. Hanya sedih, karena ia tahu, ia memang bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang gadis sederhana yang mencoba menolong dengan cara yang ia bisa. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Rani berjalan sendirian di bawah langit yang gelap. Lampu jalan redup, dan udara lembab menyelimuti tubuhnya. Ia melewati warung kecil tempat ia biasa membeli nasi bungkus. Penjual warung, seorang ibu tua bernama Bu Rahayu, menyapanya lembut. "Capek kerja, Enduk?" Rani tersenyum kecil. "Iya, Bu. Sedikit capek aja." "Ibu dengar kantor kamu lagi susah, ya?" Rani hanya mengangguk. Ia tidak sanggup bercerita lebih banyak. Setelah makan malam di kamar kos kecilnya, Rani menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, menetes pelan di kaca jendela yang retak di sudut. Di meja, map yang berisi idenya masih terbuka. Ia menatap tulisan-tulisan tangan yang mulai kusut di tepinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua usahanya hanya sia-sia. Namun, di balik kesedihannya, ada satu hal yang tidak hilang, niatnya. Ia tidak pernah ingin terkenal, tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin membantu. Tapi dunia tampaknya tidak selalu menghargai ketulusan dari orang kecil. Ia tahu itu sejak lama. Di kampung dulu, ia juga sering diremehkan karena miskin. Tapi ia tetap berusaha, karena ibunya selalu berkata, "Orang yang tulus tidak butuh pengakuan, yang penting niatnya baik." Keesokan harinya, Rani kembali bekerja seperti biasa. Ia masih datang paling pagi, membersihkan ruangan dengan hati-hati. Tapi kini langkahnya terasa lebih pelan. Ia tidak lagi menatap orang-orang yang lewat, tidak lagi menyapa dengan senyum cerah seperti dulu. Setiap ejekan dan tatapan merendahkan perlahan mengikis semangatnya. Di ruang istirahat, ia duduk sendirian sambil menatap keluar jendela. Di kejauhan, terlihat pabrik milik perusahaan yang dulunya ramai kini tampak sepi. Beberapa bagian produksi bahkan sudah berhenti. Ia tahu perusahaan benar-benar berada di ujung tanduk. Ironisnya, orang-orang yang menertawakannya dulu masih saja membicarakan hal sepele, seolah tidak sadar bahwa semuanya bisa berakhir kapan saja. Sore harinya, saat Rani sedang mengepel lantai dekat ruang direktur, ia mendengar percakapan dari dalam ruangan. Suara Pak Dimas terdengar tegas. "Kita harus cari cara cepat, kalau tidak, akhir bulan ini kita tidak bisa bayar gaji." Tidak ada yang menjawab, hanya sunyi panjang yang terasa berat. Rani berhenti sebentar, menggenggam erat gagang pel-pelnya. Ia ingin masuk dan bicara lagi, tapi bayangan ejekan dan hinaan tempo hari membuat langkahnya berat. Ia hanya bisa menunduk, menyeka keringat di dahi, lalu melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Dan disitulah rasa sesak itu tumbuh makin dalam. Ia tahu ia punya ide lain yang mungkin bisa membantu. Tapi ia juga tahu betapa kejamnya dunia orang-orang berpendidikan yang memandang rendah orang sepertinya. Ia ingin bicara, tapi hatinya takut. Ia ingin membantu, tapi jiwanya sudah terlalu lelah. Di hari itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di perusahaan itu, Rani mulai bertanya-tanya apakah ketulusan benar-benar berarti di tempat seperti ini. Apakah niat baik bisa dihargai jika datang dari seseorang yang miskin dan tak berpendidikan? Pertanyaan itu terus bergema di dalam dirinya, membentuk luka halus yang tak terlihat, tapi terasa begitu dalam. Namun di balik semua itu, di hatinya masih tersisa sedikit cahaya kecil, keyakinan bahwa suatu hari nanti, kebenaran dan ketulusan akan berbicara dengan sendirinya.
Ia hanya tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun keadaan PT Sinar Jaya Abadi justru makin terpuruk. Kantor yang dulu selalu sibuk kini tampak suram. Beberapa meja mulai kosong karena karyawan memilih keluar. Gaji mereka sudah 2 bulan belum dibayar penuh. Dan kabar tentang pemutusan kontrak mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Setiap pagi, Rani datang seperti biasa, menyapu, mengepel, menata ruang rapat, dan mengganti air galon. Tapi kini suasana yang ia rasakan sangat berbeda. Dulu, meskipun hanya office girl, ia masih bisa mendengar suara tawa para pegawai, atau obrolan ringan tentang pekerjaan. Sekarang yang terdengar hanyalah desahan panjang dan bisikan cemas. Banyak wajah muram, banyak mata yang lelah. Beberapa orang bahkan terlihat membawa berkas lamaran kerja lain. Rani memperhatikan semuanya dari jauh. Ia tidak punya kuasa untuk menolong. Tapi setiap kali melihat para pegawai yang dulunya menertawakannya kini duduk dengan wajah pucat, hatinya ikut pedih. Ia tahu betapa berat kehilangan pekerjaan, karena ia sendiri pernah merasakannya dulu. Ia masih ingat masa-masa di kampung ketika ibunya jatuh sakit dan mereka tidak punya uang sama sekali. Itulah alasan ia datang ke kota ini, agar bisa bekerja, sekecil apapun pekerjaannya. Di ruang direksi, rapat demi rapat digelar. Tapi hasilnya selalu sama, nihil. Pak Dimas tampak semakin tua dalam hitungan minggu. Rambutnya yang dulu hitam kini mulai dipenuhi uban. Matanya sering kosong menatap laporan keuangan. Para kepala bagian pun kehabisan ide. Mereka sudah mencoba potongan harga, penjualan kilat, promosi besar-besaran, tapi tak ada yang berhasil. Pelanggan lama tak kembali, dan pasar baru terlalu sulit ditembus. Suatu siang, hujan deras mengguyur kota. Kantor terasa dingin dan lembab. Rani baru saja selesai mengepel lantai ketika listrik tiba-tiba padam selama beberapa menit. Saat itu, ia berjalan ke ruang produksi kecil di belakang, tempat sisa-sisa bahan kain ditumpuk begitu saja. Bau debu dan kelembapan memenuhi ruangan itu. Namun bagi Rani, ruangan itu seperti tempat berpikir. Di sanalah dulu ia menemukan ide daur ulangnya. Ia duduk di sudut, memperhatikan tumpukan kain yang mulai berjamur. Dalam pikirannya, ia kembali memutar semua yang terjadi. Ejekan, tawa, penghinaan, semuanya masih terasa jelas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Entah mengapa, ia merasa tidak lagi ingin menyerah. Mungkin karena ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa parahnya keadaan perusahaan. Mungkin karena hatinya belum bisa menerima kalau tempat ini benar-benar harus tutup. Pelan-pelan, Rani mengambil selembar kain dari tumpukan itu. Warna biru laut. Sedikit pudar tapi masih bagus. Ia membayangkan kain itu dijahit menjadi sesuatu yang berguna. Ia mulai memotong kecil-kecil dengan gunting tumpul yang ia temukan di meja. Lalu menyatukannya menjadi bentuk sederhana seperti dompet kecil. Tangannya tidak secepat tukang jahit. Tapi gerakannya penuh keyakinan. Ia tersenyum kecil melihat hasilnya meskipun tidak sempurna. Sore itu, Bu Siska lewat dan melihat Rani duduk di lantai dengan kain-kain di sekelilingnya. Ia sempat tertegun, lalu berkata dingin, "Kamu ngapain, Rani? Ini bukan tempat main." Rani berdiri cepat, menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya cuma iseng coba manfaatin kain sisa. Sayang kalau dibuang." Bu Siska hanya mendengus pelan lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi yang tidak disadarinya, ia sebenarnya berhenti sebentar di lorong dan memandangi dari jauh hasil jahitan Rani yang sederhana namun rapi. Malam harinya, Rani membawa pulang beberapa potong kain bekas lagi. Di kamar kos sempitnya, ia duduk di bawah cahaya lampu kecil dan mulai menjahit perlahan. Tangannya lelah, tapi hatinya tenang. Ia mulai membuat pola kecil, menambahkan pita, lalu menjahit dengan rapi. Ia membayangkan bagaimana jika produk sederhana ini dijual secara massal. Dalam pikirannya, semua terasa mungkin, asalkan ada yang percaya. Hari berikutnya, Rani kembali membawa hasil jahitannya ke kantor. Ia tidak berani menunjukkannya kepada siapapun. Ia hanya meletakkannya di meja pantry, berharap ada yang memperhatikan.
Dan ternyata, siang harinya, seorang staf perempuan bernama Mira melihat dompet kecil itu. Lucu juga ya ini. Siapa yang buat? Katanya pelan sambil memperhatikan detailnya. Seorang teman menjawab acuh. Pasti si Rani. Dia kan suka hal aneh-aneh sekarang. Tapi Mira justru mengambil dompet itu dan tersenyum kecil. Kalau dijual, aku beli deh. Lumayan buat tempat kartu. Ucapan sederhana itu membuat hati Rani bergetar. Ia mendengarnya dari kejauhan dan tak bisa menahan senyum. Itu pertama kalinya seseorang melihat hasil tangannya tanpa mengejek. Malamnya, ia membuat beberapa lagi. Bukan karena ingin membuktikan apapun, tapi karena ia benar-benar ingin mencoba membantu, sekecil apapun caranya. Hari berganti minggu. Perusahaan semakin dekat ke titik akhir. Banyak karyawan yang mulai membereskan barang pribadi mereka. Beberapa bagian bahkan sudah berhenti beroperasi. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah kejadian kecil menarik perhatian. Pak Dimas, yang biasanya sibuk dengan rapat, tanpa sengaja melihat Bu Siska membawa salah satu hasil jahitan Rani, dompet biru kecil itu. Dapat dari mana? Tanya Pak Dimas sambil menatap benda itu. Bu Siska menjawab singkat. Rani yang buat, Pak, dari kain sisa di gudang. Pak Dimas terdiam beberapa detik. Rani? Office girl itu. Iya, Pak. Katanya dia cuma iseng. Pak Dimas tidak menjawab. Tapi di wajahnya muncul ekspresi yang belum pernah terlihat beberapa minggu terakhir. Minat. Ia menatap benda kecil itu lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Sore itu juga, ia memanggil Rani ke ruangannya. Rani datang dengan wajah gugup. Ia takut dimarahi karena memakai kain sisa tanpa izin. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Dimas menunjukkan dompet kecil itu dan bertanya, "Kamu yang buat ini?" Rani mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya cuma ingin coba. Soalnya sayang kalau kainnya dibuang. Pak Dimas menghela napas panjang. Kamu masih ingat ide yang kamu sampaikan waktu itu? Rani menatapnya ragu. Yang soal daur ulang, Pak? Ya, jawab Pak Dimas singkat. Saya ingin kamu jelaskan lebih detail lagi besok. Siapkan contoh sebanyak mungkin. Hati Rani berdebar keras. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Tapi satu hal yang ia rasakan jelas. Harapan yang dulu sempat padam kini menyala kembali, meski hanya kecil. Malam itu, ia kembali bekerja keras di kamar kos. Ia menjahit hingga larut malam, memotong kain, menempelkan pita, dan menulis catatan kecil untuk setiap produk yang ia buat. Setiap jahitan seolah menjadi doa. Setiap hasil jadi membawa secercah semangat baru. Ia tidak tahu bahwa upayanya itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu redup dan suara hujan di luar jendela, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani tersenyum bukan karena terpaksa, melainkan karena keyakinan baru tumbuh dalam hatinya, bahwa orang kecil pun bisa membuat perubahan besar, asalkan tidak berhenti berbuat baik. Dan di saat semua orang mulai kehilangan harapan, justru di tangan seorang office girl sederhana, titik balik perusahaan itu perlahan mulai terbentuk, tanpa ada yang menyadarinya. Keesokan paginya, suasana kantor PT Sinar Jaya Abadi terasa berbeda. Beberapa karyawan tampak bingung melihat Rani dipanggil ke ruang rapat besar. Biasanya, ruangan itu hanya dipenuhi para kepala bagian dan direksi. Tapi hari itu, Pak Dimas sendiri yang meminta semua staf, tanpa terkecuali, untuk hadir. Termasuk Rani. Rani datang dengan seragam birunya yang sederhana. Di tangannya ada tas kain berisi hasil jahitannya semalam. Wajahnya pucat, langkahnya ragu, tapi matanya memantulkan keyakinan kecil yang lahir dari keberanian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mundur lagi. Begitu ia masuk ruang rapat, semua mata tertuju padanya. Beberapa orang langsung berbisik pelan. Sebagian menatap heran, dan ada juga yang memutar bola mata seolah tidak percaya. Di ujung meja, Pak Dimas duduk dengan tenang, menatap Rani yang berdiri di pintu. Ia memberi isyarat agar gadis itu maju ke depan. Silakan, Rani, katanya lembut. Tunjukkan pada kami apa yang kamu buat.
Suasana ruangan hening. Hanya suara langkah pelan Rani yang terdengar di lantai marmer. Ia berdiri di depan papan presentasi sederhana yang biasanya digunakan oleh para manajer. Tangannya gemetar saat membuka tas kainnya. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa hasil jahitan, dompet kecil, tas jinjing sederhana, tempat pensil, dan taplak meja berwarna cerah. Ini semua saya buat dari kain sisa di gudang, katanya pelan tapi jelas. Saya pikir, kalau sisa bahan seperti ini dijahit ulang, bisa jadi produk baru yang punya nilai jual. Tidak perlu modal besar, hanya butuh ketelatenan. Ia meletakkan satu persatu hasil jahitannya di meja panjang. Warnanya beragam, bentuknya sederhana, tapi rapi dan menarik. Tidak ada yang menyangka benda seindah itu berasal dari tumpukan limbah yang selama ini mereka anggap tak berguna. Beberapa kepala bagian saling berpandangan. Pak Arman, yang dulu menertawakan Rani, kini terlihat tidak tenang di kursinya. Ia berdeham pelan, mencoba menutupi rasa malu yang muncul di wajahnya. Rani melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih tegas. Saya juga sudah menghitung perkiraan biayanya, Pak. Kalau satu produk seperti ini dijual dengan harga terjangkau, misalnya Rp30.000, keuntungan bersih bisa sampai 2 kali lipat dari biaya bahan. Kalau perusahaan mau, kita bisa mulai dari jumlah kecil dulu. Biar lihat respon pasar. Ia menatap papan tulis di belakangnya. Di sana, ia menempelkan kertas berisi catatan tangan dan gambar sketsa cara pengemasan. Tulisan tangannya sederhana tapi jelas. Setiap langkah ia jelaskan perlahan, dari proses pemilihan bahan, penjahitan, hingga pemasaran. Dalam 5 menit yang terasa seperti keabadian, Rani berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak berlebihan. Semua kata-katanya keluar dari hati. Ia tidak mencoba terlihat pintar, hanya berusaha jujur dengan apa yang ia tahu. Begitu ia selesai, suasana ruangan hening total. Tidak ada yang berbicara. Semua hanya menatap hasil jahitannya di atas meja. Rani menunduk pelan, mengira mungkin mereka tidak tertarik. Tapi kemudian, suara tepukan tangan terdengar dari ujung meja. Pak Dimas menepuk tangannya perlahan, diikuti beberapa staf yang lain. 5 menit. Katanya dengan suara tenang tapi tegas. Hanya 5 menit. Tapi cukup untuk membuka mata saya bahwa ide besar tidak selalu datang dari orang berjabatan tinggi. Rani mengangkat kepalanya perlahan. Matanya mulai basah. Tapi ia menahan air mata itu agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah. Rani, lanjut Pak Dimas. Mulai hari ini, saya minta kamu bantu tim produksi untuk membuat contoh produk ini lebih banyak. Kita akan coba jual secara langsung di pameran kecil minggu depan. Ruangan yang tadinya hening mendadak ramai. Beberapa orang saling berbisik, tidak percaya dengan keputusan itu. Ada yang menganggap ide itu hanya buang waktu. Ada juga yang diam tapi kagum dalam hati. Bu Siska, yang dulu sering terlihat dingin terhadap Rani, kali ini menatapnya dengan pandangan berbeda. Ia tidak tersenyum, tapi ada sedikit pengakuan di matanya. Sementara Pak Arman hanya menunduk, tak lagi berani bersuara. Setelah rapat selesai, Rani keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Udara luar terasa segar, meski hatinya masih berdebar. Ia berjalan menuju ruang cleaning service dan menatap dirinya di cermin kecil yang retak. Untuk pertama kalinya, ia melihat pantulan wajah seorang gadis yang tidak lagi takut. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru baginya. Ia mulai bekerja sama dengan beberapa karyawan bagian produksi yang bersedia membantu. Mereka menjahit, memotong kain, dan membuat produk daur ulang dalam jumlah kecil. Rani memimpin dengan cara sederhana, bukan dengan perintah, tapi dengan memberi contoh. Setiap sore, ia selalu memastikan semua hasil jahitan diperiksa dengan teliti. Ia belajar dari kesalahan, memperbaiki pola, dan mencoba desain baru. Meski lelah, ada semangat yang tidak pernah padam dalam dirinya. Para karyawan yang dulu mengejeknya mulai memperhatikan dari jauh. Mereka melihat bagaimana Rani bekerja tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Tidak ada keluhan, tidak ada keluh kesah.
Hanya ketulusan yang bekerja dalam diam. Sampai akhirnya, 1 minggu berlalu. Hari pameran kecil yang disiapkan oleh perusahaan pun tiba. Rani dan beberapa pegawai membawa puluhan hasil jahitan mereka ke aula sederhana. Awalnya, tidak banyak pengunjung yang datang. Tapi perlahan, orang-orang mulai berdatangan. Banyak yang tertarik melihat produk daur ulang itu karena bentuknya unik dan harganya terjangkau. Satu persatu barang terjual. Dalam waktu singkat, meja pameran mereka hampir kosong. Para pengunjung memuji kreativitas dan keunikan produk itu. Bahkan ada pemilik toko yang tertarik memesan dalam jumlah besar. Ketika kabar itu sampai ke kantor, seluruh karyawan tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka yang dulu menertawakan Rani kini hanya bisa diam. Ada yang menunduk malu, ada yang diam menatap hasil penjualan yang tak mereka sangka-sangka. Di ruang kerjanya, Pak Dimas menatap laporan hasil pameran dengan senyum kecil. Ia kemudian memanggil semua karyawan ke aula. Di depan mereka, ia berdiri dengan suara tegas namun lembut. "Perusahaan ini hampir mati," katanya. "Tapi hari ini kita belajar sesuatu. Kita belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa menyelamatkan sesuatu yang sudah hampir runtuh. Dan semua itu dimulai dari seorang office girl bernama Rani." Suara tepuk tangan bergema di ruangan itu. Rani yang berdiri di sudut ruangan menunduk malu. Ia tidak pernah mengira akan mendapat penghargaan seperti itu. Tapi di balik rasa bahagianya, ia juga menahan air mata haru yang hampir tumpah. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Ia tahu ini baru awal. Tapi hari itu menjadi bukti bahwa keyakinan kecil dalam hati bisa mengguncang dunia yang lebih besar darinya. Bahwa 5 menit keberanian mampu mengubah pandangan orang terhadap dirinya selamanya. Dan meskipun ia masih hanya seorang office girl, kini semua orang tahu, Rani bukan sekadar gadis miskin dari kampung. Ia adalah bukti hidup bahwa ketulusan tidak butuh jabatan tinggi untuk bersinar. Setelah pameran kecil itu berakhir, suasana di PT Sinar Jaya Abadi berubah secara perlahan tapi nyata. Kantor yang dulu terasa berat, suram, dan penuh kecemasan, kini seperti mendapat napas baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, angka penjualan meningkat meskipun hanya dari produk sederhana hasil ide Rani. Tapi yang lebih penting dari angka-angka itu adalah semangat yang mulai tumbuh di dalam diri setiap orang. Pagi-pagi, ketika Rani datang untuk membersihkan lantai seperti biasa, ia melihat para karyawan sudah mulai tersenyum. Tidak ada lagi bisikan-bisikan mengejek seperti dulu. Beberapa orang bahkan menyapa lebih dulu, meski dengan sedikit canggung. Rani membalas dengan senyum lembut. Ia tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Dalam hatinya, ia hanya bersyukur karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Suatu hari, Bu Siska, kepala bagian administrasi yang dulu menatapnya dingin, menghampiri Rani di ruang cleaning service. Tangannya memegang beberapa lembar kain sisa yang baru saja dikumpulkan dari gudang. "Rani," katanya perlahan, "kain ini masih bisa dipakai, kan? Kalau kamu butuh tambahan bahan, ambil saja." Rani sempat terdiam. Ia tidak menyangka perempuan itu akan berbicara sehangat itu. Ia mengangguk pelan dan mengucap terima kasih. Perlahan tapi pasti, semakin banyak karyawan yang mulai ikut membantu. Ada yang rela tinggal lebih lama di kantor untuk menjahit bersama. Ada yang menawarkan ide desain baru. Bahkan ada yang mencoba memasarkan produk kekenalan mereka. Rani tidak pernah memaksa siapapun. Ia hanya menunjukkan bahwa semua orang punya peran penting, sekecil apapun itu. Sementara itu, Pak Dimas semakin sering turun langsung melihat proses pembuatan produk. Ia tampak bangga setiap kali melihat hasil kerja tangan para karyawan yang kini bekerja dengan semangat baru. Dalam hatinya, ia tahu keberhasilan ini bukan soal ide bisnis semata, tapi soal bagaimana satu orang kecil bisa menyalakan api di tengah kegelapan. Rani sendiri tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa menjadi penyelamat. Baginya, ia hanya ingin membantu. Tapi semakin hari, namanya semakin sering disebut dalam setiap rapat. Para kepala bagian mulai menggunakan kata "tim Rani" untuk menyebut divisi kecil yang mengelola produk daur ulang. Dan walaupun jabatan itu tidak resmi, semua tahu bahwa Rani adalah pusat dari semua perubahan itu. Setiap sore,
Ketika jam kerja berakhir, Rani duduk di bangku kecil dekat jendela belakang kantor. Dari sana, ia bisa melihat matahari perlahan turun di balik gedung-gedung kota. Ia sering terdiam, merenung, dan mengingat kembali hari-hari ketika dirinya diejek, ditertawakan, bahkan dianggap tidak layak bicara. Sekarang, orang-orang yang dulu meremehkannya justru memuji hasil kerjanya. Namun Rani tahu, semua ini bukan akhir, karena hidup tidak pernah berhenti di satu kemenangan kecil. Perusahaan mulai dikenal kembali di kalangan pelanggan lama. Beberapa distributor yang sebelumnya memutus kontrak mulai tertarik bekerja sama lagi karena melihat keseriusan dan kreativitas yang ditunjukkan. Bahkan ada media lokal yang menulis artikel singkat tentang keberhasilan produk daur ulang buatan tim kecil PT Sinar Jaya Abadi. Meskipun Rani tidak tahu banyak soal pemberitaan itu, para karyawan yang membaca merasa bangga, dan sebagian dari mereka akhirnya datang menghampirinya hanya untuk berkata, "Terima kasih, Rani." Namun di balik keberhasilan itu, ada beban baru yang mulai terasa di pundak gadis itu. Karena terlalu banyak permintaan, Rani dan tim kecilnya sering bekerja lembur tanpa tambahan tenaga. Ia tidak pernah mengeluh, tapi tubuhnya mulai lelah. Kadang-kadang tangannya bengkak karena terlalu lama menjahit. Tapi setiap kali ia melihat hasil kerja mereka menumpuk rapi, hatinya selalu merasa hangat. Malam-malam panjang di kantor menjadi saksi ketekunannya. Saat lampu ruangan lain sudah padam, hanya cahaya redup dari meja kerja Rani yang masih menyala. Di sana ia duduk sendirian, memperbaiki jahitan yang kurang rapi, atau menyiapkan pola baru untuk esok hari. Kadang ia menatap foto almarhum ibunya yang selalu ia simpan di dalam dompet tua. "Bu, Rani bisa bantu orang," bisiknya pelan. Walau cuma sedikit. Hari berganti minggu, dan kesuksesan kecil itu tumbuh menjadi harapan besar. Perusahaan mulai stabil, dan bahkan ada rencana untuk memperluas lini produk. Namun bagi Rani, yang paling berharga bukanlah keuntungan, melainkan perubahan suasana di kantor. Ia melihat orang-orang yang dulu saling menyalahkan kini belajar bekerja sama. Ia melihat wajah-wajah yang dulu murung kini tertawa kembali. Semua itu menjadi sumber kebahagiaan tersendiri baginya. Pak Dimas sering mengamati Rani diam-diam. Ia tahu gadis itu bukan hanya pekerja rajin, tapi juga seseorang yang memiliki hati besar. Suatu sore, ia memanggil seluruh staf ke ruang tengah dan berkata, "Saya ingin kita semua belajar dari Rani. Bukan hanya soal kerja keras, tapi tentang ketulusan. Ia bekerja bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia peduli." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Ada yang menunduk, ada yang mulai meneteskan air mata kecil karena merasa tersentuh. Setelah rapat itu, suasana kantor benar-benar berubah. Tidak ada lagi perbedaan antara karyawan rendah dan tinggi. Semua bekerja bersama-sama tanpa rasa malu membantu satu sama lain. Rani merasa bahagia, tapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tidak ia pahami. Mungkin karena ia mulai merasa tubuhnya sering lelah, atau mungkin karena ia takut semua ini hanya sementara. Tapi ia menepis pikiran itu dan memilih fokus bekerja. Pada suatu malam, saat semua orang sudah pulang, Rani masih di ruang produksi. Tangannya gemetar karena kelelahan. Ia menatap hasil jahitan terakhirnya, sebuah tas kecil berwarna biru muda dengan motif bunga sederhana. Tas itu ia buat untuk seseorang yang belum ia tahu siapa. Ia hanya ingin meninggalkan sesuatu yang indah jika suatu hari nanti ia tak lagi di sana. Angin malam berhembus lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Rani menatap langit gelap dan berkata pelan, "Semoga semuanya tetap baik, meski tanpa aku." Ia tersenyum kecil, lalu mematikan lampu dan menutup pintu perlahan. Malam itu, tidak ada yang tahu kalau tubuh Rani mulai jatuh sakit karena kelelahan dan kurang istirahat. Tapi sebelum semuanya berubah, ia telah berhasil mengubah pandangan seluruh kantor, bahwa kebaikan kecil bisa menyalakan cahaya di tempat paling gelap. Dan sejak hari itu, setiap orang yang bekerja di PT Sinar Jaya Abadi selalu mengingat satu hal sederhana, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak kecil. Karena terkadang, keajaiban justru datang dari tangan yang paling sederhana. Hari-hari berlalu dengan cepat. Perusahaan semakin sibuk, pesanan semakin banyak,
dan semua orang tenggelam dalam rutinitas yang penuh semangat. Tapi di tengah kegembiraan itu, ada satu sosok yang mulai tampak berbeda, Rani. Wajahnya yang dulu cerah kini sering tampak pucat. Senyumnya masih ada, tapi tidak lagi sehangat dulu. Di bawah matanya mulai tampak lingkar gelap karena kurang tidur. Ia masih datang paling pagi dan pulang paling malam. Tapi langkahnya kini lebih pelan. Tangan kecilnya yang dulu lincah menjahit mulai tampak kaku. Kadang ia terbatuk pelan, lalu menunduk agar tak ada yang memperhatikan. Ia tidak ingin membuat siapapun khawatir. Ia tahu semua orang sedang berusaha keras, dan ia tidak ingin jadi beban. Setiap kali Bu Siska atau karyawan lain menyuruhnya beristirahat, Rani selalu menjawab dengan lembut. Nanti saja, masih ada yang belum selesai. Kalimat itu hampir menjadi kebiasaannya. Ia tidak sadar tubuhnya semakin melemah, karena hatinya masih dipenuhi semangat untuk terus membantu perusahaan yang dulu hampir hancur. Namun tubuh manusia punya batas. Suatu sore, setelah seharian menjahit tanpa henti, pandangan Rani mulai berkunang. Ia mencoba berdiri dari kursinya, tapi kakinya goyah. Barang-barang kecil di meja terjatuh, dan suara benang yang tergulung membuat semua orang menoleh. Lina, salah satu rekan kerja yang baru beberapa bulan dekat dengannya, segera berlari menghampiri. Rani, kamu kenapa? Katanya cemas. Rani hanya tersenyum lemah. Tidak apa-apa, Lina. Mungkin cuma pusing sedikit. Tapi tubuhnya tidak sejalan dengan kata-katanya. Tak lama kemudian, tubuhnya terkulai lemas dan ia jatuh pingsan di lantai pabrik kecil itu. Suasana kantor mendadak panik. Semua orang berlari mendekat, memanggil namanya berulang kali. Pak Dimas yang mendengar kabar itu dari ruangannya langsung datang. Ia melihat gadis kecil itu terbaring dengan wajah pucat di lantai yang dingin. Ia memerintahkan supir perusahaan untuk segera membawa Rani ke rumah sakit terdekat. Selama beberapa jam, suasana kantor berubah hening. Tidak ada lagi suara mesin jahit. Tidak ada tawa atau percakapan ringan. Semua orang hanya menatap meja kerja kosong yang biasanya ditempati Rani. Di atas meja itu masih tergeletak gunting kecil dan potongan kain berwarna biru muda. Keesokan harinya, kabar dari rumah sakit membuat semua orang terpukul. Dokter mengatakan bahwa Rani terlalu kelelahan dan mengalami anemia berat karena kurang istirahat dan makan tidak teratur. Ia harus dirawat beberapa hari dan dilarang bekerja. Mendengar itu, banyak karyawan menyesal karena selama ini mereka tidak benar-benar memperhatikan kondisi Rani. Pak Dimas menjenguknya ke rumah sakit. Ia melihat gadis itu terbaring lemah di ranjang putih, dengan infus di tangan dan senyum kecil di wajahnya. Maafkan saya, Pak, kata Rani lirih. Saya tidak sempat menyelesaikan pesanan minggu ini. Pak Dimas menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu kamu minta maafkan, Rani. Kalau bukan karena kamu, perusahaan ini sudah tutup. Sekarang giliran kamu istirahat. Suaranya berat menahan emosi. Beberapa hari berikutnya, rekan-rekan kerja Rani datang bergantian menjenguk. Mereka membawa bunga, makanan, dan hasil kerja yang mereka lanjutkan selama Rani dirawat. Mereka bercerita bahwa produksi tetap berjalan, bahwa ide-ide Rani terus mereka pakai. Rani tersenyum senang setiap kali mendengar kabar itu, meski tubuhnya masih lemah. Namun malam-malam di rumah sakit sering terasa sepi bagi Rani. Ia menatap langit-langit putih dan berpikir tentang hidupnya. Ia tidak punya keluarga di kota. Tidak ada siapapun yang menunggu di rumah. Semua waktunya ia habiskan di kantor. Tapi anehnya, ia tidak merasa sendiri. Ia merasa memiliki keluarga baru di tempat kerja. Orang-orang yang kini menghargainya, setelah dulu menertawakan dan meremehkannya. Kadang ia memandangi foto ibunya yang ia bawa di saku baju rumah sakit. Ia berbisik pelan. Bu, Rani sudah buat mereka tersenyum lagi. Perusahaan itu sekarang hidup, Bu. Ada rasa haru di setiap katanya. Air mata kecil jatuh di pipinya. Tapi ia segera menyekanya dengan ujung selimut. Ia tidak ingin terlihat lemah. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Beberapa hari kemudian, kondisinya sedikit membaik. Dokter mengizinkan ia pulang dengan syarat tidak boleh langsung bekerja.
Pak Dimas menyiapkan kamar sederhana di mes perusahaan agar Rani bisa beristirahat dekat dengan kantor tanpa harus memaksakan diri. Semua karyawan ikut membantu membersihkan kamar itu, menatap rabot, dan menempelkan tulisan kecil di dinding. Cepat sembuh, Rani. Kami menunggumu. Ketika Rani melihat tulisan itu untuk pertama kali, air matanya tak tertahan. Ia tidak pernah membayangkan orang-orang yang dulu menertawakannya kini menunjukkan perhatian seperti itu. Ia memandangi ruangan itu lama, lalu tersenyum dengan rasa syukur yang dalam. Hari-hari pemulihan berjalan pelan. Rani kadang duduk di dekat jendela mes, menatap halaman kantor sambil melihat rekan-rekannya bekerja. Ia ingin ikut membantu, tapi tubuhnya masih belum kuat. Setiap kali mendengar suara mesin jahit dari kejauhan, hatinya bergetar. Ia merindukan meja kerjanya, guntingnya, dan tumpukan kain yang selalu menemaninya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Ia merasa semakin sering lelah meski hanya berjalan sebentar. Kadang dadanya terasa sesak tanpa sebab. Ia tidak ingin memberitahu siapapun, takut membuat orang khawatir. Jadi, ia simpan semua itu sendiri. Malam hari, ketika semua sudah tertidur, Rani sering duduk di tepi ranjang dan menatap langit gelap lewat jendela kecil. Di luar sana, bintang-bintang berkelip lembut. Ia teringat pada masa kecilnya di kampung, di mana ia sering memandang bintang bersama ibunya sambil mendengarkan suara jangkrik. Sekarang, di kota besar ini, ia kembali memandang bintang dengan doa yang sama. Semoga semua orang yang ia sayangi selalu bahagia. Di kantor, para karyawan semakin kompak. Mereka bekerja lebih giat, seakan ingin membalas jasa Rani. Produk-produk baru terus diproduksi, dan perusahaan benar-benar bangkit. Tapi di tengah keberhasilan itu, setiap orang merasa ada sesuatu yang hilang. Meja kerja Rani yang kosong menjadi pengingat bahwa semua ini dimulai dari seorang gadis sederhana yang kini terbaring lemah. Mereka menunggu hari di mana Rani bisa kembali bekerja. Tapi tak seorang pun tahu bahwa kondisi Rani tidak sebaik yang mereka kira. Tubuhnya memang tampak membaik, tapi kesehatannya perlahan menurun. Rani tahu itu, tapi ia tetap tersenyum setiap kali seseorang menjenguknya. Bagi Rani, melihat mereka bekerja dengan semangat dan saling menolong sudah cukup. Ia merasa tugasnya selesai. Ia telah menyalakan kembali cahaya di tempat yang dulu gelap. Dan meskipun tubuhnya mulai rapuh, hatinya tetap hangat, karena di dalam dirinya, ia tahu, hidupnya telah berarti. Waktu terus berjalan, dan musim hujan mulai datang. Setiap pagi, langit kota terlihat kelabu. Rintik hujan jatuh perlahan di halaman kantor PT Sinar Jaya Abadi, membasahi pepohonan kecil yang tumbuh di depan gedung. Di mes sederhana di belakang kantor, Rani duduk di kursinya yang menghadap jendela, memandangi hujan itu dengan pandangan sayu. Tubuhnya kini jauh lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Pipi yang dulu berisi kini menipis, dan kulitnya tampak pucat. Sudah hampir sebulan sejak ia terakhir kali bekerja. Walau dokter sudah memperingatkan agar ia banyak istirahat, Rani sering memaksakan diri duduk di meja kecilnya untuk menjahit kain sisa yang dibawakan teman-teman dari pabrik. Ia tidak kuat bekerja lama, tapi hatinya tidak tenang kalau tidak berbuat sesuatu. Ia merasa hidupnya kehilangan makna jika hanya berbaring diam. Namun setiap kali ia menjahit, tubuhnya mulai gemetar. Kadang jarum terlepas dari tangannya karena jari-jarinya kehilangan tenaga. Napasnya sering pendek dan berat, seolah setiap helaan membutuhkan usaha besar. Tapi ia tetap tersenyum, seakan rasa sakit itu bukan hal yang penting. Dalam diam, ia menatap hasil jahitannya dan berkata pelan pada diri sendiri bahwa semua ini akan ia selesaikan sebelum waktunya habis. Malam demi malam, Rani semakin sulit tidur. Tubuhnya terasa dingin, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Kadang ia menatap foto ibunya yang kini mulai pudar warnanya. Foto itu menjadi satu-satunya penghiburan di tengah kesepian panjang. Dalam hatinya, ia tahu mungkin waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Tapi ia tidak takut. Ia hanya merasa sedih karena belum sempat berterima kasih kepada semua orang yang telah mempercayainya. Suatu pagi, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang, membuat jendela mes bergetar. "Lina,
Rekan kerja yang paling sering menjenguk Rani, datang membawa bubur hangat dan obat. Ketika ia masuk, ia terkejut melihat Rani duduk di kursinya, menatap kain biru muda di pangkuannya. Tangannya bergerak sangat pelan, menjahit sesuatu dengan kesabaran luar biasa. Lina menaruh bubur di meja dan berkata lembut, "Rani, kamu seharusnya beristirahat. Tubuhmu belum kuat." Rani hanya tersenyum samar tanpa menoleh. "Aku tahu, Lina. Tapi ini yang terakhir. Aku ingin menyelesaikannya." Di pangkuannya, tampak sebuah tas kecil yang belum selesai dijahit. Motifnya berupa bunga melati putih di tengah latar biru muda. Rani sengaja memilih warna itu karena baginya, melati adalah lambang ketulusan, sesuatu yang ia ingin tinggalkan di dunia ini. Ia ingin memberikan tas itu kepada Pak Dimas, sebagai tanda terima kasih karena telah mempercayainya sejak awal. Beberapa jam kemudian, tubuhnya kembali melemah. Tangannya terkulai di sisi kursi, dan jarum jahit jatuh ke lantai. Lina segera memanggil dokter. Rani kembali dirawat di rumah sakit. Kali ini, kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Dokter mengatakan ada komplikasi karena tubuhnya terlalu lemah dan kekurangan darah. Ia membutuhkan istirahat total, tapi hatinya yang keras membuatnya sulit menerima kenyataan itu. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang. Rani sering memandangi langit dari jendela kamarnya. Kadang ia mendengar suara hujan, dan itu mengingatkannya pada masa kecil, saat ia membantu ibunya menutup genteng bocor sambil tertawa. Kenangan itu membuat air matanya mengalir pelan. Ia merindukan kampung halamannya, aroma tanah basah, dan suara ayam berkokok di pagi hari. Tapi ia tahu, ia tidak punya cukup tenaga untuk kembali ke sana. Sementara itu, di kantor, suasana kembali berubah menjadi muram. Karyawan yang dulu selalu semangat kini bekerja dalam diam. Setiap kali melihat meja kerja Rani yang kosong, hati mereka terasa berat. Mereka sadar bahwa perempuan kecil itu bukan hanya bagian dari perusahaan. Ia adalah alasan semua orang di sana bisa tersenyum lagi. Pak Dimas datang hampir setiap hari ke rumah sakit. Setiap kali ia melihat Rani terbaring lemah, rasa bersalah memenuhi hatinya. Ia merasa gagal melindungi gadis yang justru telah menyelamatkan perusahaannya. Dalam diam, ia berdoa agar Tuhan memberi Rani kesempatan kedua, walau sedikit saja, agar ia bisa melihat hasil kerja kerasnya tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Namun semakin hari, kondisi Rani tak juga membaik. Nafasnya sering terengah, tubuhnya sulit digerakkan. Kadang ia hanya bisa berbaring diam dengan mata terpejam, tapi senyum lembut masih setia menghiasi wajahnya. Ia tidak pernah mengeluh. Setiap orang yang menjenguknya selalu disambut dengan kalimat yang sama, "Aku baik-baik saja." Pada suatu malam, ketika hujan turun deras, Rani terbangun. Di sampingnya ada tas kecil biru muda yang akhirnya berhasil ia selesaikan dengan sisa tenaga. Ia menatap tas itu lama, mengelus permukaannya dengan jari gemetar. Lalu ia mengambil selembar kertas kecil dan menulis dengan tangan lemah. "Untuk Pak Dimas dan semua teman di kantor. Terima kasih sudah percaya pada aku. Jangan berhenti membuat sesuatu yang baik. Kalian adalah keluarga yang Tuhan berikan padaku. Rani." Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas kecil itu. Setelah itu, ia menatap langit malam dari jendela rumah sakit. Hujan masih turun, tapi di balik mendung, ada cahaya samar bulan yang mencoba menembus gelap. Rani menatap cahaya itu lama. Dalam benaknya, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya dengan lembut, seperti dulu di kampung. Ia tersenyum kecil, menutup matanya perlahan, dan menarik napas panjang yang terasa berat. Di saat itu, dunia seolah berhenti sejenak. Ketika pagi datang, perawat yang masuk ke kamar mendapati Rani sudah tertidur tenang dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya, masih tergeletak tas kecil berwarna biru muda dan surat yang ia tulis semalam. Kabar itu menyebar cepat ke kantor. Semua orang terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan, hanya air mata yang jatuh diam-diam. Hari itu, seluruh kantor berhenti bekerja. Mereka berduka bukan karena kehilangan seorang pekerja, tapi karena kehilangan sosok yang telah menyalakan harapan di hati mereka semua.
Pak Dimas menerima tas kecil dan surat itu dengan tangan bergetar. Ia membaca tulisan Rani berulang kali sampai air matanya jatuh di atas kertas. Di dadanya, ada rasa sesal yang dalam, karena baru menyadari bahwa ketulusan seperti Rani tidak datang 2 kali dalam hidup. Mereka semua sepakat untuk menguburkan Rani di pemakaman kecil dekat kantor, di bawah pohon flamboyan yang sering ia pandangi setiap sore. Hari pemakamannya diiringi hujan ringan. Para karyawan datang membawa bunga melati putih. Tidak ada suara musik, tidak ada upacara besar. Hanya doa sederhana dan keheningan panjang. Dan di antara tangis pelan yang terdengar, ada satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Meski tubuh Rani telah tiada, semangatnya tetap hidup di setiap sudut perusahaan itu, dalam setiap jahitan, dalam setiap senyum, dan dalam setiap orang yang kini bekerja dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Sejak hari pemakaman itu, suasana kantor PT Sinar Jaya Abadi tidak pernah sama lagi. Ruangan yang dulu ramai oleh suara tawa dan langkah kaki kini terasa hening setiap pagi. Tidak ada lagi sosok kecil yang berlari membawa termos air panas. Tidak ada lagi senyum lembut yang menyapa setiap karyawan dengan ucapan, "Selamat pagi, semangat ya." Semua orang merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Seolah sebagian dari hati mereka ikut terkubur bersama kepergian Rani. Namun, di tengah kesedihan itu, perubahan perlahan mulai terlihat. Para karyawan yang dulunya bekerja asal-asalan, kini mulai memperhatikan setiap detail pekerjaan mereka. Mereka tidak lagi datang terlambat, tidak lagi mengeluh, dan tidak lagi saling menjatuhkan. Mereka teringat pada Rani, gadis sederhana dari kampung pelosok yang bekerja dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan pujian apapun. Ketulusannya menjadi cermin yang membuat mereka malu jika bermalas-malasan. Setiap hari Senin pagi, sebelum rapat dimulai, Pak Dimas selalu meminta semua karyawan berdiri sejenak dan menundukkan kepala. Ia menyebut momen itu sebagai waktu untuk Rani. Dalam 1 menit keheningan itu, semua orang mengenang kebaikan dan perjuangan gadis yang dulu mereka remehkan. Tidak ada musik, tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh makna. Dan entah mengapa, setelah momen itu, semangat kerja mereka selalu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mulai bangkit dengan pesat. Konsep efisiensi yang dulu Rani usulkan kini menjadi sistem utama perusahaan. Ide-idenya terus dikembangkan oleh tim riset dan produksi, hingga akhirnya PT Sinar Jaya Abadi kembali menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidangnya. Keuntungan meningkat, proyek baru datang silih berganti, dan nama perusahaan itu mulai dikenal lagi di pasar. Namun, Pak Dimas tidak pernah lupa asal mula kebangkitan itu. Di setiap laporan tahunan, ia selalu menuliskan satu kalimat kecil di bagian akhir. Kesuksesan ini terinspirasi dari seseorang yang tulus bekerja tanpa pamrih, almarhumah Rani. Kalimat itu menjadi tradisi yang tak pernah hilang, bahkan bertahun-tahun setelah Rani tiada. Suatu hari, perusahaan memutuskan untuk membangun taman kecil di halaman belakang kantor, tepat di dekat tempat parkir yang dulu sering digunakan Rani untuk beristirahat. Di tengah taman itu, berdiri sebuah batu peringatan sederhana bertuliskan, "Taman Melati didedikasikan untuk Rani. Karena ketulusanmu, kami belajar arti bekerja dengan hati." Setiap kali ada karyawan baru yang masuk, mereka akan diajak ke taman itu oleh HRD. Di sana, mereka akan mendengar kisah tentang Rani, tentang seorang office girl miskin dari kampung pelosok yang dianggap tak berarti, namun justru menjadi alasan seluruh perusahaan bertahan hidup. Cerita itu selalu membuat para pendatang baru menunduk haru, menyadari bahwa jabatan bukanlah ukuran nilai seseorang. Lina, sahabat Rani yang dulu sering menemaninya, kini sudah menjadi kepala bagian administrasi. Ia selalu membawa tas kecil berwarna biru muda, tas buatan tangan Rani yang ditemukan di rumah sakit hari itu. Tas itu tidak pernah ia pakai kemana-mana. Ia hanya meletakkannya di meja kerja sebagai pengingat. Setiap kali ia lelah, setiap kali ia hampir menyerah, ia menatap tas itu dan berkata dalam hati, "Rani, aku lanjutkan perjuanganmu." Sementara itu, Pak Dimas yang kini mulai menua, sering duduk sendirian di Taman Melati setiap sore. Ia memandangi bunga-bunga putih yang tumbuh di bawah sinar matahari sore. Kadang,
Angin berhembus lembut dan membuat kelopak melati berguguran ke tanah. Dalam keheningan itu, ia sering merasa seolah Rani masih ada di sana, berdiri dengan senyum khasnya, membawa termos air dan berkata pelan, "Pak, jangan lupa minum dulu." Air mata sering jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena duka semata, tapi karena rasa syukur. Ia bersyukur pernah mengenal gadis sederhana itu, yang dengan ketulusan dan kerja kerasnya telah mengubah segalanya. Ia sering berdoa agar di tempat yang jauh di sana, Rani tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Tahun demi tahun berlalu. Dunia terus berubah, dan banyak karyawan lama yang sudah pensiun. Namun nama Rani tidak pernah hilang dari ingatan siapapun. Ia menjadi legenda kecil di perusahaan itu, nama yang selalu disebut dengan hormat dan rasa haru. Bahkan anak-anak dari para karyawan pun mengenal kisahnya. Mereka sering diajak berkunjung ke taman melati oleh orang tua mereka, dan di sana mereka belajar tentang arti kerja keras, ketulusan, dan keberanian menjadi diri sendiri. Suatu sore di awal musim hujan, Lina datang ke taman itu sendirian. Ia sudah berambut sedikit beruban. Ia membawa setangkai bunga melati putih yang baru dipetik dari rumahnya. Ia meletakkan bunga itu di depan batu peringatan dan berbisik lirih. "Rani, perusahaan ini sudah besar sekarang. Semua orang bahagia. Terima kasih, ya." Suaranya bergetar, dan matanya basah oleh air mata yang tidak bisa ia tahan. Langit sore itu mendung. Dan tak lama kemudian, hujan turun perlahan. Lina tidak beranjak. Ia hanya berdiri diam di bawah rintik hujan, menatap tulisan di batu itu. Ia tahu, hujan selalu menjadi pertanda hadirnya Rani. Dulu, setiap kali hujan turun, Rani selalu bilang, "Tuhan sedang menurunkan berkat, bukan kesedihan." Kata-kata itu terus melekat di ingatan Lina hingga hari ini. Dari balik jendela kantor lantai 2, Pak Dimas melihat pemandangan itu. Ia menatap Lina yang berdiri di taman, lalu menatap ke langit. Hujan yang turun membuat seluruh halaman kantor tampak seperti berkilau. Dalam hatinya, ia berbisik, "Rani, terima kasih. Kamu bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini, tapi juga mengajarkan kami arti hidup yang sebenarnya." Dan di antara suara hujan yang turun lembut, terasa seolah ada bisikan halus. Sebuah suara lembut yang menenangkan, seperti datang dari kejauhan. "Aku hanya ingin membantu, Pak. Itu saja." Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang segar. Daun-daun bergoyang lembut, dan hujan mulai mereda. Cahaya matahari sore menembus awan, membentuk pelangi kecil di atas taman. Semua terasa damai. Rani mungkin telah pergi, tapi kisahnya tetap hidup. Ia bukan hanya meninggalkan kenangan, tapi juga meninggalkan warisan yang tak ternilai, tentang bagaimana ketulusan bisa mengubah dunia, walau hanya dalam 5 menit. Dan begitulah, di setiap detik waktu yang berlalu, nama Rani tetap disebut dengan penuh cinta. Tidak ada yang tahu apakah Tuhan benar-benar menurunkan malaikat untuk menyelamatkan perusahaan itu. Tapi semua orang di PT Sinar Jaya Abadi percaya bahwa malaikat itu pernah datang, dalam wujud seorang office girl miskin dari kampung pelosok yang bernama Rani.